Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembuka dari kelompok 7, saya ingin memperkenalkan diri serta memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Sri Aidi sebagai penulis 1, Imas Mas Kupas sebagai penulis 2, Pamungkas Rafli sebagai penulis 3, dan Muhammad Arya sebagai penulis 4. Kelompok kami mengambil judul artikel yaitu analisis peran otoritas jasa keuangan terhadap peminjaman uang secara online di Indonesia. Latar belakang kami mengambil judul dari artikel ini adalah peminjaman uang secara online merupakan tren masa kini yang minim resiko, yang mana mampu memenuhi kebutuhan ataupun keinginan manusia modern yang mana ingin memenuhi segala sesuatu dengan secara cepat dan praktis. Dengan maraknya peminjaman uang secara online, maka akan timbul pula tindakan kriminal seperti kasus penipuan dan lain sebagainya. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, serta memiliki peran terhadap pengaturan peminjaman dana secara online maupun secara langsung. Namun, masyarakat kita masih banyak yang belum mengetahui tentang peranan dari otoritas jasa keuangan itu sendiri. Dengan munculnya masalah ini, maka masalah tersebut menjadi alasan utama kami dalam membuat artikel. Selain untuk membuat masyarakat mengetahui tentang peranan dari otoritas jasa keuangan itu sendiri, kami juga ingin membuat masyarakat mengerti atau mengetahui tentang pelayanan dan pencairan uang secara online agar tidak terjadi kasus kriminal lainnya. Dikarenakan hal tersebut, maka terciptalah rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah penyebab peminjaman uang secara online di Indonesia? Yang kedua, bagaimana perkembangan peminjaman uang secara online di Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana peran otoritas jasa keuangan terhadap perkembangan peminjaman uang secara online di Indonesia? Dengan adanya rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang penyebab peminjaman uang secara online di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangan peminjaman uang secara online di Indonesia. Dan yang terakhir, mengidentifikasi peran dari otoritas jasa keuangan terhadap peminjaman uang secara online di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Mas Kupas. Saya di sini akan menjelaskan tentang kajian pustaka yang menjadi landasan teori. Menurut website resmi ojk.go.id, pada tahun 2017, bahwasannya Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan terhadap sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan sektor jasa lainnya. Secara lebih lengkapnya, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Selanjutnya, tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk menyelenggarakan, mewujudkan, serta melindungi konsumen dan masyarakat dalam sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi. Sedangkan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Selanjutnya, layanan konsumen yang terintegrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ada 3. Yang pertama yaitu layanan konsumen bisa menjadi tempat bagi konsumen dan masyarakat untuk meminta informasi. Yang kedua yaitu bisa menjadi tempat untuk menyampaikan informasi. Dan yang ketiga yaitu bisa menjadi tempat
untuk menyampaikan pengaduan terhadap apa yang dibuat atau apa yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan di bawah kewenangan. Jadi layanan konsumen ini berupaya untuk mengedukasi serta melindungi masyarakat dan konsumen dari pelanggaran serta keresahan yang membuat masyarakat menjadi kebingungan. Selanjutnya yaitu pinjaman uang secara online. Pinjaman uang merupakan suatu kebutuhan banyak orang, apalagi yang mudah dan bisa dicicil. Pasti banyak dicari karena seringkali kebutuhan mendadak datang. Oleh karena itu, lembaga jasa keuangan mempunyai solusi dan mereka menawarkan produk dana tunai, yang salah satunya yaitu pinjaman uang. Dan bahkan mereka menawarkan pinjaman uang dengan secara online. Dengan adanya pinjaman uang secara online, dapat memberikan kemudahan untuk mengambil kredit secara mudah. Namun di samping itu adanya resiko yang harus dicermati oleh calon nasabah, seperti bunga tinggi, tidak membayar pinjaman online, penagih datang serta dikenakan administrasi penagih, pinjaman online tidak terdaftar OJK, dan investasi bodong. Sekian penjelasan kajian pustaka yang menjadi dasar teori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pamungkas Rafli Prianto, NIM 14021194051. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari artikel kami yang berjudul Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perkembangan Peminjaman Uang secara Online di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang penyebab peminjaman uang secara online di Indonesia. Jadi, peminjaman dana secara online merupakan tren masa kini yang minim resiko, yang mampu memenuhi kebutuhan ataupun keinginan manusia modern, yang mana ingin memenuhi segala sesuatu dengan cepat dan mudah. Peminjaman online ternyata sudah mulai berkembang dan diketahui oleh masyarakat Indonesia dari tahun 2016. Penyebab dari adanya peminjaman online ini digunakan untuk membantu UMKM, usaha mikro kecil menengah yang ada di Indonesia, dengan tujuan untuk memudahkan para pemilik usaha tersebut dalam mengembangkan bisnisnya atau usahanya, tanpa menggunakan jaminan untuk mendapatkan dana pengembangan usaha. Dan juga proses yang cepat dan praktis, dapat membantu untuk mempercepat mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Sehingga dengan adanya peminjaman online ini, para pemilik usaha mikro kecil dapat mampu mengembangkan usahanya dengan mudah. Keuntungan atau kelebihan dari peminjaman uang secara online antara lain, yang pertama, tidak memerlukan jaminan apapun, sehingga para pemilik usaha mikro kecil menengah mampu untuk mendapatkan dana dengan cara cepat dan mudah. Yang kedua, prosesnya cepat dibandingkan dengan peminjaman uang lainnya. Yang ketiga, produk yang ditawarkan beragam, yang mana selain untuk pengembangan usahanya, juga dapat digunakan sebagai dana melakukan renovasi rumahnya. Yang keempat, menawarkan keamanan privasinya. Baik, yang kedua, saya akan mengidentifikasi perkembangan peminjaman uang secara online di Indonesia. Peminjaman uang secara online dimulai sejak tahun 2016 dengan tujuan untuk membantu UMKM, usaha mikro kecil menengah, agar mudah mendapatkan dan mengembangkan usahanya. Pada tahun 2018, seiring munculnya peminjaman uang secara online di Indonesia, OJK menemukan 227 peminjaman uang secara online yang ilegal, yang tidak terdaftar pada OJK. Sehingga peminjaman uang secara online yang tidak terdaftar tersebut tidak dapat dipantau atau diawasi oleh OJK. Pada tahun 2019, OJK mampu mendata 127 peminjaman uang secara online di Indonesia yang terdaftar. Dengan demikian, diimbau untuk peminjaman uang secara online untuk wajib melakukan pendaftaran dan juga mengurus izin kepada OJK. Namun dengan adanya himbauan tersebut masih saja ada peminjaman uang secara online yang belum terdaftar dalam OJK, sehingga masih banyak masyarakat yang terkena penipuan atas peminjaman uang secara online di Indonesia. Dalam artikel ini, saya langsung mengutip dari OJK yang dipost pada tahun 2017, yang berbunyi, dalam masa pendaftaran ini, penyelenggara telah dapat melakukan aktivitas secara penuh dengan mendapatkan pendampingan dari OJK yang secara terus-menerus melakukan evaluasi, paling lama 1 tahun setelah terdaftar. Penyelenggara wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin kepada OJK. Dengan adanya peminjaman uang secara online ini, mampu mengalahkan keberadaan bank atau peminjaman uang lainnya, karena peminjaman tersebut memerlukan jaminan, sedangkan pada peminjaman uang secara online tidak memerlukan jaminan, sehingga memudahkan proses pencairan dana usahanya. Yang ketiga, saya akan mengidentifikasi peran otoritas jasa keuangan terhadap perkembangan peminjaman uang secara online. Peran OJK terhadap peminjaman uang secara online antara lain: pertama, mengawasi peminjaman uang secara online. Peminjaman online wajib melakukan pendaftaran di OJK. Dengan terdaftarnya peminjaman online tersebut, OJK mampu mengawasi segala aktivitas pinjam-meminjam di peminjaman tersebut. Cara yang digunakan OJK
Dalam mencegah adanya penipuan, maka dirilis daftar peminjaman online yang terdaftar pada OJK, sehingga masyarakat tidak terkena penipuan tersebut. Kedua, mengeluarkan peraturan tentang peminjaman uang secara online. Dalam rangka mencegah terjadinya penipuan yang ada, maka OJK mengeluarkan beberapa peraturan, seperti 1. Pembatasan bunga dalam peminjaman uang secara online, yang mana hanya sebesar 0,8% dalam seharinya. 2. Penagihan peminjaman tidak boleh lebih dari 90 hari sejak dilakukan peminjaman, yang mana ini sudah sesuai dengan AFPI. Peran yang terakhir yaitu pemberian sanksi. OJK memberikan sanksi hanya pada peminjam yang bermasalah, yang mana itu dapat menyulitkan si peminjam dalam hal melakukan peminjaman dana kepada startup yang lain maupun terhadap jenis peminjaman yang lain. Selain itu, OJK juga mengeluarkan sanksi kepada para pemberi peminjam yang tidak mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh OJK ataupun AFPI. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Gunestiar. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, dan di sini saya akan menjelaskan bagian abstrak. Abstrak dari artikel kelompok kami yaitu analisis peran otoritas jasa keuangan atau OJK terhadap perkembangan peminjaman uang secara online di Indonesia. Oke, pada slide selanjutnya, pada poin pertama, artikel ini dilatar belakangi oleh maraknya peminjaman uang secara online di Indonesia sehingga menyebabkan keresahan pada masyarakat terhadap peranan otoritas jasa keuangan dalam menangani peminjaman uang secara online di Indonesia. Pada poin kedua, rumusan masalah dari artikel kami yaitu apakah penyebab peminjaman uang secara online di Indonesia, dan bagaimana perkembangan peminjaman uang secara online di Indonesia, dan bagaimana peran otoritas jasa keuangan terhadap peminjaman uang secara online di Indonesia. Dan pada poin ketiga, tujuan penelitian dari artikel kami yaitu mendeskripsikan penyebab peminjaman uang secara online di Indonesia, dan untuk mengetahui perkembangan peminjaman uang secara online di Indonesia dan mengetahui peran otoritas jasa keuangan dalam menangani peminjaman uang secara online di Indonesia. Dan pada poin keempat, metode penyusunan dari artikel kami yaitu menggunakan studi literatur, dan pada poin kelima disebutkan bahwa penyebab dan adanya peminjaman uang secara online di Indonesia ini digunakan untuk membantu UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang ada di Indonesia. Pada slide selanjutnya, pada bagian penutup, jadi simpulannya berdasarkan hasil analisis kami bahwa penyebab dari adanya peminjaman uang ini digunakan untuk membantu UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk memudahkan para pemilik usaha tersebut dalam mengembangkan bisnis atau usahanya tanpa menggunakan jaminan untuk mendapatkan dana pengembangan usaha tersebut, dan juga proses yang cepat dan praktis dapat membantu untuk mempercepat mendapatkan pinjaman untuk pengembangan usahanya. Sehingga dengan adanya peminjaman uang secara online ini, para pemilik usaha mikro kecil dapat mampu menggunakan usahanya dengan mudah. Peminjaman uang secara online ini dimulai sejak tahun 2016 dengan tujuan untuk membantu UMKM atau usaha mikro kecil menengah ini agar mudah mendapatkan dan mengembangkan usahanya. Namun dengan seiringnya berjalan waktu, masyarakat melakukan pinjaman uang secara online untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga dipakai untuk kebutuhan membangun usaha. Dengan adanya perkembangan pinjaman uang secara online ini, pihak OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengeluarkan peraturan kepada para debitur. Oke, pada slide terakhir ini, di bagian saran diharapkan kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati dan teliti dalam peminjaman uang secara online. Pilihlah peminjaman dana secara online yang sudah terpercaya dan sudah terdaftar di OJK. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.